aku Ruru. Aku Dwi. Aku Damar Yunianto. Aku Ninyaman Alfahira. Di sini kita mau menjelaskan psikologi pendidikan, teori kognitif, Gen Piaget. Dan pada sesi video kali ini, aku akan membahas terkait tentang tokoh psikologi belajar, yaitu adalah Albert Bandura. Gen Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss pada tahun 1896. Beliau juga meninggal di Swiss, yaitu di Jenewa, Swiss pada tahun 1980. Nah, Gen Piaget ini juga meniti pendidikannya di Neuchâtel, Swiss pada tahun 1918. Dulu awalnya Gen Piaget ini fokus pada ahli biologis, tetapi seiring berjalannya waktu, dia pada akhirnya di tahun 1920 memulai pendidikan atau memulai karirnya di psikologi kognitif. Jadi latar belakang dari Bandura ini adalah beliau ini adalah seorang psikolog yang lahir di kota Mundare, Kanada tahun 1925 di tanggal 4 Desember. Nah, karir akademisnya dimulai di kota Kanada, teman-teman. Jadi nama universitas itu adalah University of British Columbia di tahun 1949 atau 1948. Nah, tidak puas dengan apa yang sudah dia ambil, yaitu adalah program sarjana, ia kemudian melakukan studi PhD, teman-teman. Nah, ini sebenarnya studi yang cukup bagus ya, teman-teman, dan cukup tinggi, dan dia menyelesaikannya di University of Iowa tahun 1952. Untuk teman-teman ketahui bahwa Albert Bandura ini sempat jadi presiden apa, teman-teman? Nah, ini kan salah satu organisasi yang besar ya di dunia psikologi dan memang cukup berpengaruh. Nah, kemudian Albert Bandura ini juga wafatnya di tahun, belum lama sih teman-teman, 4 tahun yang lalu, yaitu tahun 26 Juli tahun 2021. Seperti itu. Jadi teori Gen Piaget ini menjelaskan anak dapat membangun secara aktif dunia kognitifnya nih. Jadi kayak dia itu menyesuaikan dari pemikirannya mereka sendiri untuk menggerakkan atau untuk menggerakkan hal yang baru, terus juga untuk dari informasi-informasi yang baru juga, atau tambahan yang akan menambahkan dari pemahaman mereka sendiri terhadap dari dunianya mereka, seperti itu. Dan juga anak juga dapat membangun mengenai dunianya secara aktif melalui 4 tahap perkembangannya, yaitu secara tahap sensorik motorik dari 0 sampai 2 tahun itu gerakan otot dan indranya. Terus juga tahap pada praoperasionalnya itu dari 2 tahun sampai 7 tahun simbolis atau intuitifnya. Dan untuk tahap selanjutnya itu tahap operasional kognitifnya. Operasional konkretnya. Jadi itu dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun dari penalaran dari logikanya, seperti itu. Dan untuk tahapan yang terakhir itu tahapan operasional formalnya dari usia 11 tahun sampai 15 tahun dari kemampuan abstrak mereka yang mereka lakuin dari dunia mereka, seperti itu. Nah, teori Bandura sebenarnya percaya bahwa individu itu melakukan pembelajaran melalui modeling. Jadi individu itu melihat orang lain untuk membuat atau memproduksi perilaku. Seperti itu. Nah, modeling ini dimaksudkan untuk individu memproduksi perilaku yang kemudian berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang menekankan pada modeling saja. Kalau Albert Bandura ini percaya bahwa individu itu juga punya kekuatan kognitif yang mendrive individu untuk bisa memproduksi perilaku. Nah, dari teori modeling sendiri itu ada 4 tahap, teman-teman. Pertama ada tahap perhatian, jadi individu tuh melihat dan mengamati individu yang menjadi modeling itu secara semantik atau secara bermakna. Kemudian mengingat perilakunya, kemudian nanti individu ini memproduksi perilakunya. Jadi tidak cuma diingat, tapi ada praktiknya gitu. Kemudian nanti ketika mau memproduksi gerak, nanti ada motivasinya, teman-teman, seperti itu. Nah, individu ini juga, teman-teman, perlu diketahui bahwa mereka ini belajar dari adanya konstruksi budaya, teman-teman, dan juga konstruksi sosial, seperti itu. Nah, ini salah satu bagian terpenting, teman-teman, dari teorinya Bandura itu adalah reinforcement. Jadi individu itu kebentuk perilakunya atau kebiasaannya dari jadi individu misalkan melakukan sesuatu.
Nah, nanti ketika individu ini ternyata melakukan hal yang salah dan tidak sesuai, nanti akan dipunishment. Nah, punishment ini nanti akan membentuk individu untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan atau punishment. Jadi sebenarnya teori mirip dengan teorinya Thorndike atau teorinya behaviorism seperti itu. Nah, mungkin aku sedikit jelaskan terkait tentang salah satu bagian terpenting ya teman-teman, yaitu adalah kausalitas triadik. Nah, kausalitas triadik ini percaya bahwa individu itu dikelilingi perilakunya oleh ada 3 hal. Pertama ada perilaku, kedua ada personal dari individu tersebut, kemudian dari lingkungan. Seperti itu. Nah, mungkin aku sedikit jelasin bahwa di beberapa bagian ini salah satu konsep yang dibangun oleh teori Bandura itu didasarkan untuk menghasilkan, jadi individu misalkan mereka sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan sebelumnya, itu menghasilkan yang disebut sebagai self-efficacy. Nah, ini salah satu bagian terpenting dalam konstruksi penelitian di dalam dunia psikologi. Apa sih sebenarnya self-efficacy ini? Self-efficacy percaya bahwa individu itu punya keyakinan terhadap apa yang mau dia lakukan. Jadi dia bisa melakukan sesuatu hal tuh bisa jauh lebih lancar, jauh lebih mapan, jauh lebih dewasa ketika individu itu sudah memiliki ataupun punya keyakinan terhadap dirinya sendiri. Nah, self-efficacy ini dibangun atas pengalaman yang terjadi, pengalaman yang diperlihatkan, kemudian ya pengalaman-pengalaman tadi. Seperti itu teman-teman, kalau dari teorinya Bandura. Oke teman-teman, itu adalah teori dari Bandura, sedikit saja. Mungkin aku langsung masuk ke eksperimen dari teori Bandura yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ira. Silakan Mbak Ira. Oke, baik. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang eksperimen yang dilakukan oleh Albert Bandura. Nah, Albert Bandura ini dia itu terkenal dengan eksperimennya menggunakan bobodol, yaitu pada tahun 1961 ya, di mana dia itu dalam eksperimen ini anak-anak diperlihatkan video orang dewasa yang memukul boneka bobodol ya. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa anak-anak yang melihat video tersebut lebih cenderung memiliki perilaku agresif gitu dibandingkan anak-anak yang tidak melihat video bobodol dipukul itu. Jadi jika dibandingkan anak-anak yang melihat dan tidak melihat itu ada perilaku yang berbeda. Dimana jadi disimpulkan itu bahwa anak-anak itu dapat mempelajari perilaku hanya melalui pengamatan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya teori Jen Piaget memiliki 4 tahap perkembangan pada anak, di mana tahap yang pertama yaitu tahap sensori motorik di usia 0 sampai dengan 2 tahun. Di usia ini anak sudah bisa merangkak atau berlatih berjalan. Ini menandakan bahwa dia sudah mulai mengaktifkan sensori motoriknya. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu tahapan pra-operasional pada usia 2 sampai dengan 7 tahun. Di mana anak banyak menggunakan simbolis dan juga intuitifnya, seperti dia melihat matahari, kemudian dia mencoret-coret dinding dengan gambar matahari, namun berwarna biru, karena memang banyak menggunakan kreativitasnya daripada logikanya. Seiring bertambahnya usia, dia sudah memahami bahwa matahari itu berwarna berwarna orange atau keuningan. Kemudian dia menggambar lagi matahari itu berwarna orange atau keuningan, karena memang seiring bertambahnya usia dia sudah bisa menalar bahwa matahari tersebut warnanya orange atau keuningan. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu ada tahap operasional konkret di usia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada usia ini anak sudah bisa menggunakan penalaran logikanya, di mana dia sudah bisa menghitung, membaca, menulis, namun belum bisa berpikir secara abstrak. Contohnya, dia bisa menghitung bahwasanya 6 dikurang 2 adalah 4, tetapi dia kebingungan bahwa 2 ditambah 4 sama dengan 6. Untuk yang selanjutnya yaitu operasional formal. Ini adalah usia 11 sampai dengan dewasa. Anak sudah bisa berpikir secara abstrak. Ini kemampuan berpikir secara abstrak. Contohnya A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C. Seperti itu. Atau mungkin anak juga sudah bisa belajar menghitung
tetapi dengan contoh soal cerita, dengan penalaran logika seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu teori pemrosesan informasi pada Jean Piaget. Nah, Jean Piaget juga menjelaskan bahwa dalam anak-anak dalam memproses informasi itu ada skema, kemudian ada asimilasi, ada akomodasi, dan ada ekuilibrasi. Di mana skema ini adalah anak menangkap informasi baru, seperti saat dia membuka buku, dia melihat ada gambar mobil berwarna merah. Nah, itu diskemakan bahwa mobil itu berwarna merah dengan rodanya 4 mungkin, atau dengan gambar-gambar mobilnya yang ada di buku tersebut. Kemudian saat di jalan, anak melihat bahwa ada mobil berwarna merah. Nah, ini diasimilasikan sesuai dengan informasi yang diterima sebelumnya, yaitu saat dia membuka buku tersebut. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi ini adalah saat anak berjalan tapi dia melihat bahwasannya di luar ada mobil berwarna biru. Nah, sebelumnya dia sudah melihat bahwa mobil itu berwarna merah, kemudian diakomodasikan. Jadi informasi yang sudah ada diakomodasikan kepada informasi baru. Seperti itu. Dan dia dapat memahami bahwa mobil tidak selamanya merah, tapi dia memahami bahwa mobil bisa saja berwarna biru, seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori Albert Bandura ini dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam dunia pendidikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, teori ini tuh dapat menjelaskan bagaimana anak meniru perilaku orang tua, guru, ataupun yang terlihat di media sosial. Di dunia pendidikan, teori ini tuh relevan ya, karena dia menggunakan model atau role model dalam pembelajaran. Misalnya, guru yang menunjukkan perilaku jujur dan disiplin, maka murid-muridnya itu akan meniru, serta perilakunya itu akan terbentuk positif. Demikian pula, pembelajaran yang negatif memungkinkan akan menimbulkan perilaku yang buruk juga. Jadi pemahaman di sini tuh pemahaman dan kemampuan siswa itu lebih efektif kalau guru atau orang tua itu menunjukkan perilaku yang positif, dan kebalikannya. Kalau memunculkan yang negatif, maka memungkinkan untuk munculkan perilaku yang negatif juga. Mungkin bisa ditambahkan sih. Oke. Mungkin aku kalau sedikit bisa nambahin sih di penerapan teori pendidikan maupun di sehari-hari ya teman-teman. Jadi kalau kita punya role model itu bisa siapa aja, bisa orang tua, guru, atau siapapun itu bisa menekankan ini sih teman-teman, yaitu tadi model yang baik, model yang sekurang-kurangnya yang diinginkan oleh guru maupun oleh institusi pendidikan ataupun dari parenting itu sendiri. Dan ini sih teman-teman, aku menekankan pada satu sih self efficacy teman-teman, karena ketika kita ingin menghadapi tantangan yang ada di dunia, tentu saja kita perlu punya modal teman-teman. Salah satunya adalah pengalaman selain dari kepercayaan diri. Seperti itu, dan self efficacy yang sudah tadi saya sebutkan itu dibangun atas pengalaman. Di atas pengalaman, kemudian pengalaman yang dirasakan. Pengalaman yang dirasakan ini tidak harus dilakukan oleh individu. Bisa jadi pengalaman ini dirasakan dari cerita-cerita yang didapatkan. Makanya nanti kalau misalkan diperdalam lagi teorinya Bandura ini, nanti ada beberapa modeling yang bisa diambil, yaitu adalah modeling nyata ataupun modeling aktual seperti itu. Jadi ini masuk ke sesi yang menurut pandangan kita masing-masing. Jadi kalau menurut aku tuh dari pandanganku sendiri, teori Piaget ini kayak mengubah cara pandang kita nih terhadap anak-anak mulai usia 0 tahun atau 6 bulan. Nah, jadi kayak kita tuh nggak bisa pastiin bahwa anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa gitu. Jadi kayak makin lama makin pertumbuhannya itu kan dari sensori kita sendiri, tapi juga dari parentingnya orang tua juga, dari makanannya juga, dari pikirannya juga, seperti itu kalau dari aku. Kalau dari kamu gimana? Oke, kalau dari aku setuju ya terkait parenting tadi, karena memang dalam usia 0-2 tahun mungkin para orang tua ini bisa memaksimalkan usianya untuk melatih sensori motoriknya. Seperti kalau sekarang ini kan banyak ya terapi sensori motorik kayak gitu, pakai biji kacang hijau atau pakai tanah atau pakai air dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk melatih sensori motorik dan maksimalkan
tahapan sensori motorik yang ada di Genpiase. Kemudian misalnya di usia tahapan praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun, ini anak banyak dilatih bermain di luar rumah, bermain dengan keluarga, ngobrol dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menerima informasi-informasi baru untuk mematangkan kognitifnya seperti itu. Jadi ketika ada informasi baru, mereka dapat mengasimilasikan atau mengakomodasikan sesuai dengan pengalaman yang sudah ada. Semakin banyak pengalamannya, diharapkan anak akan memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi pula. Nah, kalau di usia operasional konkret sampai dengan operasional formal, ini mungkin bisa diterapkan dalam teori pendidikan. Para pendidik dapat menyesuaikan materi-materi yang akan diajarkan pada usia ini. Seperti itu. Contohnya nih, pada usia tahapan operasional konkret di usia 7 sampai 11 tahun. Di usia ini anak banyak dilatih untuk penalaran logika, berhitung, baca, menulis dan sebagainya. Kemudian di usia tahapan operasional formal pada usia 11 tahun sampai dengan dewasa, anak bisa dilatih dengan memaknai sebuah benda, memaknai sebuah hitungan, atau juga bisa dengan membuat kreativitas yang lebih abstrak untuk mematangkan kognitifnya dan mempersiapkan tumbuh kembangnya hingga pada tahapan yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Itu kalau pandangan dari aku. Kalau pandangan dari kalian gimana? Yuk, langsung aja disebutin nanti ya. Oke, mungkin di sesi kali ini kita akan membahas terkait tentang mungkin pemahaman kita sendiri. Kita betul, pemahaman kita terkait tentang teori ini. Betul. Mungkin aku dulu ya. Mungkin kalau dari aku sendiri sebenarnya ini sih teman-teman, saya merasa bahwa teori ini tuh tidak bisa diterapkan secara langsung karena ini sebenarnya postulat ya teman-teman, bukan tidak punya kebenaran atau tidak punya bukti ilmiah, tapi saya merasa bahwa saya mau menekankan pada kausalitas triadik. Jadi untuk membentuk sebuah pembelajaran ataupun membentuk sebuah perilaku individu itu kan tadi kan ada 3. Pertama ada perilaku, ada personal, ada lingkungan. Nah menurut saya ini setiap jenjang kehidupan itu punya dominannya masing-masing. Misalkan contohnya kayak misalkan kausalitas triadik di bagian perilaku. Nah perilaku ini menurut saya ini masuknya ke dalam masa-masa awal teman-teman, masa-masa infan sampai dengan masa-masa di sebelum pubertas. Nah permasalahan lingkungan itu bisa masuk ke dalam sebelum pubertas sampai dengan dewasa, bahkan dewasa awal sampai dewasa akhir itu menurut saya itu masih lumayan ngebantu ya teman-teman, karena tentu saja apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu berdasarkan lingkungan kita seperti itu. Nah, semakin tua individu itu nanti akan semakin masuk ke dalam kognitifnya. Jadi pertimbangan individu terkait tentang apa yang dia lakukan atau apa yang dia lihat itu menghasilkan perilaku yang diinginkan. Seperti itu sih kalau dari aku. Kalau dari kamu gimana, Mbak Ira? Kalau aku secara pribadi ya, teori Bandura ini sangat relevan di zaman saat ini, terutama di era di digital yang di mana anak-anak itu sangat mudah mengakses berbagai konten di media sosial ya. Namun tantangannya adalah di mana mereka itu memastikan bahwa konten yang ditonton adalah konten yang positif dan membawakan hal yang baik juga. Selain itu, meskipun teori ini tuh menekankan pada pengamatan, dalam beberapa kasus itu dibutuhkan interaksi langsung agar pembelajaran lebih benar-benar efektif. Oleh karena itu, teori ini tuh dapat menjadi landasan yang baik, namun tetap harus dilengkapi dengan pendekatan yang sesuai konteks. Jadi disesuaikan aja konteksnya. Takutnya kalau dibilang efektif tapi konteksnya tidak sesuai kan nanti jadinya kemana-mana. Jadi disesuaikan aja sih konteksnya. Betul. Dan sedikit tambahan, sebagai salah satu teori yang membangun spektrum sosial kognitif, teori Bandura ini dalam spektrumnya ya teman-teman, dalam ruangnya sosial kognitif tuh memang teori Bandura ini udah cukup komprehensif teman-teman. Makanya nanti teorinya Bandura itu akan menjadi dasar pengembangan teori, pengembangan praktik yang kemudian dikembangkan di kemudian hari di penelitian-penelitian seperti itu. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari teori Piaget dan juga Bandura. Kalau boleh disimpulkan nih ya, teori Genpiase ini memang fokus pada tahapan perkembangan anak-anak hingga dewasa. Namun tidak menampik bahwasannya teori Genpiase ini butuh dielaborasikan adanya teori dari Bandura, yaitu sosial kognitif. Kalau dari ini siapa nih? Mbak Dwi mungkin? Boleh. Mbak Dwi apa nih?
Kalau aku kesimpulan dari Gen PAC ini, kayak anak itu membangun pengetahuannya itu dari lingkungannya sendiri, dan juga perkembangan berpikirnya itu terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasinya, seperti itu sih. Oke, baik. Kalau dari Bandura, aku simpulin itu manusia itu tidak hanya belajar dari pengalaman langsung, tetapi juga dari pengalaman pengamatan terhadap perilaku orang lain. Kalau dari aku, ini menunjukkan bahwa individu tadi kalau Jan Piaget tadi kan menuntaskan tugas-tugas perkembangan yang kemudian dibangun melalui kognitif. Kalau teori Bandura itu menekankan pada kebebasan individu untuk membentuk sebuah perilaku yang didasarkan oleh keputusannya dia. Jadi semakin individu memfokuskan pada keputusan-keputusan atau perilaku pada kognitif, itu akan semakin lebih baik. Oke, itu saja dari kami berlima. Pingkan sini dong. Hai. Udah. Gak dipresentasi. Oke, sini. Kamu harusnya kayak Miss Indonesia. Agak naik dikit. Ini editor kita. Oke, itu saja dari kami berlima. See you on the next video. Bye.